Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anak semua dalam seri video pembelajaran. Dalam video kita kali ini kita akan belajar tentang rangkaian pada rangkaian listrik. Nah, jadi saya akan berikan sedikit pengantar dulu. Jadi kalau di video sebelumnya tentang hukum Ohm, hukum Kirchhoff, kita telah membuat rangkaian sederhana yang terdiri dari satu buah hambatan yaitu hambatan R, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan V, dan kemudian ada arus yang mengalir. Nah, ini adalah rangkaian yang terdiri dari satu hambatan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pola rangkaian yang terdiri dari lebih dari satu hambatan atau banyak hambatan? R-nya banyak, lebih dari satu, bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk rangkaian yang terdiri dari lebih dari satu hambatan, itu nanti kita akan bagi menjadi ada yang namanya rangkaian seri, dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, dalam video kita kali ini kita akan membahas yang ini dulu, yaitu rangkaian seri. Nah, di sini kasusnya adalah ada lebih dari satu hambatan yang dirangkai secara seri. Bagaimana bentuk rangkaian seri? Mari kita simulasikan. Nah, kita mulai lagi, kita simulasikan. Kemudian nanti kita akan pelajari bagaimana karakteristik arus dan hambatan pada rangkaian seri. Kita hubungkan di sini. Kita kasih saklar. Kemudian kita kasih kabel ke sini. Nah, di sini akan kita hubungkan dengan dua buah lampu. Di lampu yang ke satu kita hubungkan lagi dengan lampu yang kedua. Kita taruh sini ya. Oke. Kemudian kita tutup rangkaian tersebut menjadi seperti ini. Nah, ini adalah bentuk rangkaian seri. Tegangannya saya naikkan jadi sekitar 15 volt ya, agar kita bisa tahu nyalanya. Nah, sekarang kita tutup saklarnya. Nah, lampunya menyala sama terang. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, arus ini dipengaruhi oleh hambatan pada lampu. Kalau yang lampu ini hambatannya 10 ohm, lampu yang sebelah kanan akan saya naikkan menjadi 20 ohm. Kita lihat bahwa kita berbesar lagi di 25 ohm. Nah, kita lihat di sini bahwa lampu yang memiliki nilai hambatan besar akan menyala lebih terang daripada lampu yang memiliki hambatan kecil. Jadi ini adalah karakteristik dari rangkaian seri. Nah, tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau saklar ini kita matikan. Nah, saklar ini kalau kita matikan, maka otomatis lampunya akan menjadi mati. Baik, sekarang kita akan kasih saklar di sini yang masuk ke lampu pertama yang 25 ohm, dan di sini yang masuk ke lampu yang kedua. Di sini akan saya putuskan dulu rangkaiannya. Oke, di sini akan saya kasih sebuah saklar. Nah, saklar ini akan saya hubungkan seperti ini, dan di sini pun akan saya kasih saklar lagi.
Oke, kita kasih saklar. Nah, sekarang kita nyalakan, kita tutup semua, kita nyalakan saklarnya. Nah, lampu akan menyala. Kalau saklar yang masuk ke rangkaian satu ini kita buka, yang terjadi adalah lampu mati semua karena arusnya terputus di sini, tidak bisa lanjut. Kalau kita buka di sini, sama kedua lampu juga akan mati karena tidak ada arus yang mengalir. Jadi salah satu karakteristik rangkaian seri adalah kalau satu lampunya mati, maka lampu yang lain juga ikut mati. Jadi ini adalah karakteristik rangkaian seri. Sekarang mari kita hitung bagaimana nilai arus yang keluar dari baterai di sini, kemudian arus yang keluar dari lampu pertama, dan arus yang keluar dari lampu kedua. Kita buka, kita putuskan di sini, kita kasih ampere meter. Baik, kita kasih ampere meter, kita tutup. Di sini arus terbaca sebesar 0,47 ampere. Jadi arus total yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,47 ampere. Sekarang kita ganti, kita letakkan di belakang lampu yang pertama. Kita putuskan dulu. Oke, di sini saya putuskan. Oke. Kita pindahkan ke sini. Di sini akan saya kasih ampere meter lagi, ampere meter yang kedua. Nah, kita tutup. Nah, ternyata arus yang mengalir pada R1 atau hambatan 1 besarnya sama dengan arus total yang keluar dari baterai. Sekarang kita kasih di sini satu buah ampere meter lagi. Kasih ampere meter. Oke, seperti ini. Sekarang kita tutup. Nah, ternyata arus yang mengalir pada R2 juga 0,47 ampere. Jadi rangkaian seri adalah rangkaian yang hambatannya disusun secara berseri atau berurutan atau bergandengan seperti ini. Kalau kita gambarkan rangkaian seri, saya tulis di sini judulnya. Maksudnya di sini rangkaian seri adalah hambatannya dirangkai seri atau hambatannya dirangkai berjajar. Kita gambarkan tadi. Nah, seperti ini tadi. Kita lihat berapa tadi tegangannya. Baterainya 16,5 volt. Kita tuliskan di sini V-nya 16,5 volt. Kemudian di sini ada R1 dan di sini ada R2. Kita cek berapa besarnya tadi. R1 25, R2 10. R1 25 ohm, R2 10 ohm. Arus yang keluar di sini I total adalah 0,47 ampere. Arus yang mengalir di sini atau arus I1 sama dengan 0,47 ampere, dan arus yang mengalir di sini I2 adalah sama 0,47 ampere. Sehingga ciri yang pertama adalah bahwa arus yang mengalir pada rangkaian seri bagi yang keluar dari baterai maupun yang masuk ke rangkaian besarnya sama, atau bisa dituliskan I total sama dengan I1 sama dengan I2. Kalau masih banyak maka juga akan sama.
Sekarang kita hitung berapa besar nilai tegangannya. Nah, kita lihat tegangan jepitnya di sini dan di sini 16,5 volt. Sekarang kita hitung tegangan jepit pada rangkaian R1 di sini dan di sini. Nah, didapatkan hasil 11,79. Kita tulis di sini V1 sama dengan, kita lihat tadi berapa, 11,79. Kita tulis di sini 11,79 volt. Sedangkan V2 kita cek berapa? Tadi di sini dan di sini 4,71. V2 sama dengan 4,71 volt. Nah, sekarang coba kita tambahkan V1 dengan V2, 11,79 plus 4,71, hasilnya 0,18 tambah 4, 8 tambah, kita cek dulu, 16,5, ini tadi 4,71, ini 11,79, betul ya. 0 kita tambahkan 1 tambah 9 10, 1 8 tambah 7 5,156 16,5 volt. Ternyata hasilnya ini sama dengan hasil V totalnya, sehingga ciri yang kedua, besarnya V total sama dengan V1 ditambah V2. Kalau masih banyak yang di rangkai seri, berarti terus ditambahkan. Jadi hambatan tegangan ini, nah ini saya pakai warna lain ya, ini sampai sini 16,5 volt, sini sampai sini 11,79, sini sampai sini 4,71. Kalau dijumlahkan dari sini sampai ke sini sama 16,5 volt. Dan besar hambatan totalnya R total. Nah, jadi bisa kita di sini kita pakai warna kuning. Nah, jadi dua hambatan ini kalau kita gabung jadi satu, maka besarnya adalah ini tadi sebentar, sama dengan R1 ditambah R2. Jadi hambatan total pada rangkaian ini adalah R totalnya adalah 25 ditambah 10 sama dengan 35 ohm. Nah, ini merupakan 3 ciri dari rangkaian seri. Nah, sekarang mari kita membuat latihan soal dari rangkaian seri seperti ini, dan nanti untuk persamaannya kita tetap pakai hukum ohm, yaitu I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Ini merupakan persamaan yang akan selalu kita pakai dalam bab kelistrikan. Nah, ciri rangkaian seri, I total sama dengan I1 tambah I2, V total V1 ditambah V2, dan seterusnya. R total R1 ditambah R2. Sekarang kita akan buat sebuah latihan soal. Latihan soal. Oke. Di sini saya akan membuat sebuah rangkaian sederhana yang terdiri dari 2 hambatan
seperti ini, di mana V-nya di sini adalah 3 volt. Kemudian R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm. Nanti jawaban di sini akan kita samakan dengan simulasi. Nah, yang ditanyakan A, berapa nilai R total? B, berapa nilai I total? C, berapa nilai I1 dan I2? D, berapa nilai V1 dan V2? D, kalau kita tuliskan di sini keluar arus, ini I total, di sini masuk I1, di sini keluar I2. Antara di sini dengan di sini ada V1, di sini sampai di sini ada V2. Nah, sekarang mari kita coba jawab latihan soal ini, nanti kita buktikan. Yang pertama, berapa nilai hambatan total? Nilai hambatan totalnya adalah tinggal kita jumlahkan saja. Nah, R total sama dengan R1 plus R2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6 ohm. Ini adalah nilai R total. Untuk apa R total ini? R total atau hambatan total ini kita gunakan untuk menghitung I total. I total, nah, maka pakai persamaan hukum Ohm, V total per R total. Nah, berapa V totalnya? V totalnya adalah 3 volt. R totalnya adalah 6 ohm. 3 dibagi 6, 0,5 ampere. Kemudian C, berapa nilai I1 dan I2? Nah, tadi sekarang kita lihat pada rangkaian seri I-nya semua sama, sehingga I1 ya sama dengan I total. Berapa I total? 0,5. I2 juga sama, 0,5 ampere. Nah, yang D, V, nah tadi di persamaan seri nilai V tidak sama, tapi nilai V1, V2 itu nanti kalau dijumlahkan sama dengan V total. Maka nilai V1 pakai hukum Ohm, I-nya I1 kali R-nya R1. I1 berapa? I1 0,5. R1 berapa? R1 4. 0,5 kali 4, 2 volt. V2 I2 kali R2. Nah, jadi sama saja kalau V-nya 2, I-nya 2, R-nya 2. V-nya 1, I-nya 1, R-nya 1. I-nya total, V-nya total, R-nya total. Jadi ini untuk mempermudah. I2 berapa? I2 0,5 kali R2. R2 berapa? R2 ini 2 ohm. 0,5 kali 2, 1 volt. Nah, kalau kita jumlahkan keduanya ini hasilnya berapa? 2 tambah 1, 3 volt, sama dengan V total. Nah, untuk membuktikan apakah benar persamaan ini, sekarang mari kita simulasikan. Kita simulasikan, kita pakai baterai. Baterainya kita set 3 volt. Kemudian kita pakai saklar di sini. Kemudian kita kasih kabel di sini. Kemudian kita kasih di sini kabel ke atas. Kemudian kita kasih kabel ke sini.
Nah, sekarang kita pakai hambatan itu bisa lampu, bisa resistor. Nah, sekarang kita agar bervariasi kita pakai resistor. Nah, resistor ini tadi yang pertama nilainya 4 ohm. Kita kecilkan sampai 4 ohm. Kita kasih kabel lagi. Kita kasih resistor kedua. Nilainya tadi adalah resistor kedua 2 ohm. Kita kecilkan nilainya 2 ohm. Oke, kemudian kasih kabel ke bawah dan kita tutup seperti ini. Nah, karena resistor itu tidak menyala, kalau kita tutup begini hanya akan menampilkan arah arus saja, tidak menyala. Oke, ini resistor. Jadi boleh pakai lampu, boleh pakai resistor. Resistor biasanya digunakan untuk rangkaian elektronika. Sekarang mari kita hitung berapa besarnya I total yang keluar di sini, I1 dan I2. Oke, di sini kita putuskan. Kita kasih dengan ampere meter. Oke. Kemudian I1 di sini kita putuskan, kita kasih ampere meter juga. Oke. Kemudian di sini I2 kita kasih ampere meter juga. Baik, sekarang kita nyalakan. Nah, kita dapatkan nilai I totalnya 0,5 ampere, I1 nya 0,5 ampere, I2 nya juga 0,5 ampere. Mari kita cocokkan dengan jawaban. Nah, jadi mana ini? Nah, tidak kelihatan. Nah, I totalnya 0,5 ampere, I1 nya 0,5 ampere, I2 nya juga 0,5 ampere. Jadi rumus R total R1 tambah R2 ini digunakan kalau kita menghitung nanti saat di soal. Sekarang kita buktikan V1 dan V2 nya apakah betul nilainya. Kita cek. Kita pakai voltmeter. Oke. Kita hitung dulu V totalnya di sini 3 volt. Kita hitung V1. Kita hitung V1 di sini. V1 2 volt, kita cek. V1 2 volt, betul. Kemudian kita cek V2 1 volt. Nah, ini 1 volt. Oke, jadi betul persamaan ini memang bisa digunakan untuk menghitung rangkaian seri. Sekarang mari kita buat lagi sebuah percobaan lagi, suatu soal lagi, di mana sekarang kita pakai 3 buah hambatan. Latihan soal sama, hambatannya ada 3. Kita hubungkan dengan sumber tegangan. V nya kita kasih sama 3 volt, R1 tadi sama 4 volt, 4 ohm, R2 2 ohm, maaf kita ubah, R1 3 ohm,
R2 2 ohm, R1 1 ohm. Nah, nanti di sini ada I total, di sini ada I1, di sini ada I2, di sini ada I3. Kemudian dari sini ke sini ada V1, dari sini ke sini ada V2, dari sini sampai ke sini ada V3. Nah, sekarang kita cari R totalnya dulu. R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 sama dengan 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6 ohm. I total, hukum ohm, I sama dengan V per R, V nya V total, R nya R total. V totalnya 3 volt, R totalnya 6 ohm, sama dengan 3 dibagi 6, 0,5 ampere. Kemudian I1 besarnya sama dengan I total. Ingat hukum ohm, I total sama dengan I1, maaf, rangkaian seri, I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, berarti I1 sama dengan I total 0,5 ampere, I2 juga sama dengan I total 0,5 ampere, I3 sama dengan I total yaitu 0,5 ampere. Sedangkan untuk V1 berarti I nya I1 kali R nya R1, I1 0,5, R1 3, 0,5 kali 3 1,5 volt. V2 sama dengan I2 kali R2, I2 0,5, R2 nya adalah 2, 0,5 kali 2 1 volt. Kemudian V3 sama dengan I3 kali R3, I3 0,5, R3 1, 0,5 kali 1 0,5. Ketiganya ini kalau dijumlah hasilnya 1,5 tambah 1 2,5 tambah 0,5 3 volt. Sekarang mari kita buktikan lewat simulasi apakah betul jawaban ini. Kita pakai baterai, kita set 3 volt, kemudian kita kasih kabel, kemudian kita kasih saklar 1, kemudian kita kasih kabel lagi, kemudian kita kasih sini, kita kasih ini. Oke, sekarang kita kasih R1. R1 tadi besarnya adalah R1 3, R2 2, R1 1, 3 ohm. Kita kecilkan, kita kasih kabel lagi di sini, kita kasih resistor lagi R2. R2 besarnya 2 ohm, kita kasih kabel lagi R3, kemudian kasih resistor lagi, kita geser ke sini, R3 oh maaf, ini R3, ini R3 1 ohm, R3 1 ohm. Kemudian kita kasih kabel, kita tutup ke sini. Maaf, kita kasih kabel
sini, kita tutup sini. Kalau kita nyalakan, arusnya mengalir. Sekarang mari kita hitung I total di sini, I1, I2 dan I3. Kita potong. Kita kasih ampere meter di sini. Kemudian di sini juga kita kasih ampere meter. Kemudian di sini juga kita kasih ampere meter. Kemudian di sini kita geser sedikit, kita kasih ampere meter juga. Sekarang mari kita buktikan tadi di jawaban kita bahwa I totalnya 0,5, I1, I2 dan I3 juga sama 0,5. Kita nyalakan. Oh, ini ada yang belum tersambung. Kita nyalakan. Nah, I total 0,5, I1 0,5, I2 0,5, I3 juga 0,5. Sekarang mari kita hitung tegangannya. Ya, tegangan di sini. V total 3 volt. Kita hitung V1 1,5, V2 1, V3 0,5. Kalau dari sini sampai ke sini 3 volt. Jadi 1,5, kemudian 1 dan 0,5. Di jawaban kita I totalnya 0,5 betul, I1 0,5 betul, I2 0,5 betul, I3 0,5 juga betul, V1 1,5, V2 1 volt, V3 0,5 volt. Oke, kurang volt di sini. Jadi anak-anakku, ini adalah karakteristik jika sebuah rangkaian dirangkai seri. Kita ulangi lagi kesimpulannya bahwa arusnya sama saja di semua titik. Tegangan total itu merupakan penjumlahan tegangan pada masing-masing hambatan V1, V2, V3 dan seterusnya. Hambatan pengganti serinya atau R totalnya ini merupakan R1 ditambah R2 dan seterusnya, merupakan penjumlahan dari semua hambatan. Baik anak-anakku, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video tentang rangkaian seri kita kali ini. Nanti kita lanjutkan di video yang kedua tentang rangkaian paralel. Jadi tetap belajar dan baca bukunya agar lebih bisa memahami. Terima kasih anak-anak semua. Saya akhiri, tetap semangat, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.